Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Ayu Hanifah dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang bertujuan untuk memastikan keadaan bayi yang baru lahir dalam keadaan sehat, apakah ada kelainan ataupun tidak, atau gangguan kesehatan yang lainnya. Berikut alat-alatnya. Sebelum melakukan tindakan, inform konsen dan jelaskan terlebih dahulu prosedur tindakan kepada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat tindakan perawat. Pagi Bu, benar dengan Ibu Dini yang berusia 28 tahun. Perkenalkan, saya perawat Wulan Ayu Hanifah yang bertugas pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada bayi ibu atau tidak. Kontrak waktunya sekitar 10 menit. Tempatnya di sini. Jika ibu bersedia, silahkan melihat ketika saya melakukan tindakan. Saya izin mencuci tangan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menggulung lengan baju. Kemudian setelah selesai memakai apron, setelah itu pakai handscoon. Kemudian memeriksa keadaan umum, tingkat nilai, tonus otot, aktivitas, pergerakan normal atau tidak. Kemudian memeriksa kulit, ada kemerahan atau tidak, ada kebiruan atau tidak, pucat atau tidak. Kemudian lihat tangis bayi, tidak menangis, merintih atau menangis kuat. Setelah itu kita timbang berat badan bayi dan mengukur bayi. Kemudian ukur panjang bayi. Setelah itu kita mengecek suhu tubuh bayi. Sambil menunggu suhu tubuh kita cek, pernapasan juga dicek menggunakan stetoskop. Kita cek apakah ada suara kelainan seperti stridor atau wheezing di pernapasan bayi. Setelah selesai, lepaskan stetoskop dan termometer suhunya. Kemudian kita cek lingkar kepala dan juga lingkar dada menggunakan Medline.
Setelah selesai mengukur lingkar kepala dan juga lingkar dada, kemudian selanjutnya memeriksa bagian kepala terlebih dahulu. Dilihat apakah ada abnormalitas atau tidak, ada lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Lalu setelah itu diraba. Kolonel anterior atau ubun-ubun besar, rata atau tidak menonjol. Dapat teraba sedikit apabila bayi menangis, dan lihat molase ada atau tidak. Jika ada, 1, 2, dan 3. Kemudian lanjut ke pemeriksaan mata. Simetris atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ada kemerahan atau tidak. Jika ada kotoran di daerah mata, dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan kapas. Kita bersihkan. Setelah selesai dibersihkan, buka mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada infeksi atau tidak, atau ada fus. Lihat konjungtivanya anemis atau tidak. Sklera berwarna putih atau bersih, atau tidak ada ekterik. Setelah itu, cek apakah ada perdarahan atau tidak. Selanjutnya, melakukan refleks pada bayi jika mata bayi terbuka, mengedip atau tidak mengedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi, seperti ini. Lalu kemudian, jika matanya sedang tertutup, maka berikan sentuhan dan berikan cahaya ke mata bayi. Setelah itu, periksa bagian telinga. Lihat apakah simetris dengan mata atau tidak. Lihat apakah ada pengeluaran pus atau tidak, ada lesi atau tidak. Selanjutnya ke bagian hidung. Lihat apakah simetris atau tidak, ada pengeluaran cairan atau tidak. Kemudian palpasi hidungnya. Dilihat ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya ke bagian mulut. Mulutnya simetris atau tidak, warna bibir, kelembutan bibir bayi. Kemudian setelah itu lihat ada lesi atau tidak. Kemudian lihat apakah terjadi bibir sumbing pada bayi atau tidak. Kemudian periksa refleks mencari, periksa refleks menghisap, dan periksa refleks menelan pada bayi. Selanjutnya pemeriksaan pada leher. Dilihat daerah leher apakah ada gerakan pada leher, seperti apakah bayi bisa menggerakkan leher ke kanan dan ke kiri. Bisa ya, berarti normal. Lalu lihat ada pembengkakan pada lehernya. Lihat ada lesi atau tidak. Setelah itu palpasi. Tekan bagian leher, ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya ke bagian dada. Ada lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Dada bayinya simetris atau tidak. Lihat juga gerakan dada bayi saat bernapas, sama atau tidak. Setelah itu, pemeriksaan frekuensi pada jantung bayi normal atau tidak. Periksa menggunakan stetoskop. Kemudian kita cek. Pastikan tidak ada retraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Kemudian, periksa bahu dan lengan. Periksa kesimetrisan bentuk dan hitung jumlah jari-jari tangan bayi. Raba apakah ada fraktur atau pembengkakan. Kemudian periksa refleks menggenggam.
Sekarang pemeriksaan fisik pada bagian abdomen atau perut bayi. Lihat di bagian perut ada lesi atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Setelah itu kita raba perut bayi apakah keras atau lemas. Jika perut bayi keras itu berarti ada kelainan. Kemudian lihat di tali pusat. Penonjolan tali pusat pada saat bayi menangis. Amati cairan atau pus pada tali pusat dan kemerahan pada kulit di sekitar tali pusat. Selanjutnya, sekarang pemeriksaan genitalia. Periksa kebersihan apakah ada pengeluaran cairan atau darah, pus atau massa. Kemudian bersihkan genitalia menggunakan kapas BTP. Bersihkan. Setelah selesai, tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAK. Jika sudah, berarti normal. Kemudian periksa bagian tungkai dan kaki. Apakah ada fraktur atau lesi atau pembengkakan. Periksa jumlah jari atau kelainan. Kemudian sekarang periksa bagian punggung. Balikan bayi dengan hati-hati dan pastikan bayi tersanggah dengan baik. Kemudian periksa bagian punggung bayi sambil raba tulang belakang. Apakah ada pembengkakan, ada cekungan pada tulang punggung atau tidak. Selanjutnya periksa anus. Lihat apakah anus ada lubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke anus. Setelah selesai, balikan bayi kembali. Tanyakan juga apakah dalam 24 jam bayi sudah BAK atau belum kepada ibu bayi. Setelah selesai melakukan tindakan, pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan hati-hati. Lalu setelah itu anjurkan ibu untuk memberikan ASI pada bayi. Setelah selesai melakukan tindakan, rapikan alat, lepaskan handscoon, dan mencuci tangan kembali. Setelah selesai melakukan tindakan, jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Selesai, terminasi kepada ibu bayi. Ibu, saya telah selesai melakukan tindakan. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Jika ibu membutuhkan bantuan atau bayi menangis, ibu bisa memencet tombol di sebelah situ ya Bu, ataupun ibu bisa memanggil saya di ruang perawat. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Setelah selesai melakukan tindakan, jangan lupa untuk terminasi dan juga dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan.